Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azimil jabbar, al-karimil ghaffar, al-alimi bima fid dhamairi wa khafiyil asrar, ya'lamu ma tahmilu kulla unsa wa ma tabghidul arham wa ma tazdadu wa kulla syai'in indahu bimiqdar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid dukhuri wal ayyam. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijanjikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan solusi terhadap masalah yang dia hadapi, dan orang tersebut akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang dia tidak perkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan juga kelak hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat yang tidak bisa kita hitung kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, di kota Madinah ada dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj.
yang mana kedua suku ini semasa hidup mereka sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka selalu berperang. Hanya masalah sepele mereka berperang, hanya masalah sepele mereka akan saling membunuh. Tidak ada rasa mengasihani di antara sesama mereka, padahal mereka hidup di satu tempat, yaitu di kota Yathrib sebelumnya yang bernama Madinah pada saat ini. Mereka selalu berperang, mereka selalu menumpahkan darah, sehingga ketika mereka menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka suku Aus dan Khazraj mereka dipersatukan dengan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ketika itu para sahabat mereka sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan hati mereka. Ketika terjadi peristiwa hijrah, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor mereka juga dipersaudarakan oleh Rasulullah. Sudah dipersaudarakan dengan rasa keislaman, juga mereka dipersaudarakan karena satu golongan mereka hijrah dari Makkah menuju Madinah, dan yang berada di Madinah mereka adalah orang-orang Ansor, yaitu orang-orang yang menolong orang-orang Muhajirin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, pada ajaran Allah, hai orang-orang Islam, jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian saling bermusuh-musuhan. Jangankan sesama umat Islam, kepada orang-orang yang bukan beragama Islam saja kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyakiti mereka atau untuk memusuhi mereka. Maka bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka adalah seagama, seiman dengan kita? Mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sungguh sesuatu yang kita sayangkan apabila ada di antara kita yang mana sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, telah menyatakan bahwa dirinya adalah orang Islam, tetapi dia masih membenci saudaranya sesama umat Islam hanya gara-gara beda suku, hanya gara-gara beda warna kulit, hanya gara-gara beda baju partai. Mereka orang yang mengaku Islam saling musuh dan saling menjadikan temannya atau saudaranya sebagai musuh. Padahal Allah telah memberikan peringatan, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da. Ingat-ingat ketika Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Apa itu nikmatnya? Yaitu persaudaraan antara suku Aus dan Khazraj. Kita umat Islam yang hidup pada zaman ini harus mengingat bagaimana Allah telah mempersaudarakan Aus dan Khazraj sehingga mereka pada saat ini, sampai saat ini tidak pernah berperang lagi. Maka apakah kita umat Islam yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan saling membunuh dengan saudara kita umat Islam? Oleh karena itu kita selalu mendengarkan bagaimana pendapat para ulama-ulama kita agar kita selalu mencintai saudara kita umat Islam. Ukhuwah atau persaudaraan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam itu harus kita jaga, harus kita pertahankan, harus kita hormati, harus kita sayangi sesama kita umat Islam. Jangankan dengan kita yang non muslim saja kita harus memberikan rasa hormat, maka apalagi dengan saudara kita sesama umat Islam. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka perbaikilah, berlakulah baik di antara sekalian saudara-saudara kalian. Di dalam Islam itu, dimanapun mereka berada,
bagaimanapun kulitnya, bagaimanapun bentuk tubuhnya, bagaimanapun warna rambutnya, dimanapun dia berada di negara manapun mereka, maka mereka adalah saudara kita umat Islam. Apalagi saudara kita yang sebangsa dan setanah air juga seagama. Maka jagalah persatuan, jagalah kekompakan, jagalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jangan sampai kita bercerai-berai hanya karena adu domba pihak-pihak yang menginginkan agar negara kita ini hancur, padahal para pejuang-pejuang kita, para pendiri bangsa kita, mereka telah mempertaruhkan nyawanya, hartanya, jiwanya, dan semua yang mereka inginkan agar supaya Indonesia ini bersatu. Di dalam Pancasila itu ada persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Maka dengan rasa ukhuwah Islamiyah yang ada diri kita, maka ciptakan rasa ukhuwah watoniyah, yaitu persatuan untuk negeri kita yang kita cintai ini. Agar supaya hal itu dapat tercapai, agar supaya kita dapat menciptakan persatuan, khususnya persatuan umat Islam dan juga pada umumnya persatuan watoniyah sesama anak bangsa, maka perlu kita perhatikan 4 asas, yang mana 4 asas ini dapat menjadi sebuah pegangan kita agar tercipta persatuan dan kesatuan di antara sesama kita umat Islam dan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah ta'aruf. Kita harus saling mengenal, kita harus saling memahami bagaimana suku bangsa yang ada di Indonesia, bagaimana adat istiadat yang ada di Indonesia, bagaimana budaya yang ada di Indonesia, sehingga kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Karena itu juga yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan juga kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Kalau kita sudah saling mengenal bagaimana adat istiadat segala sesuatunya yang ada di antara kita, maka niscaya kita akan menghormati hal tersebut. Ketika di tempat itu ada istiadat yang mana mengharuskan kita semuanya agar supaya pada suatu saat kita tidak menyalakan atau membunyikan sesuatu, maka kita akan menghormati hal tersebut sebagai bentuk toleransi kita kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak mengetahui, kita tidak ta'aruf, kita tidak mau tahu dengan adat istiadat dan budaya orang, maka kita akan sembrono melakukan hal-hal yang mana hal itu dapat menyebabkan permusuhan di antara kita. Oleh karena itu, pahamilah daripada apa-apa yang ada di sekeliling kita, agar kita dapat menjadi orang-orang yang saling menghargai di antara sesama kita. Kemudian yang kedua adalah tafahum, yaitu saling memahami kelebihan dan kekurangan. Pasti di antara kita itu punya kelebihan, pasti di antara kita itu punya kekurangan. Apabila ada saudara kita yang punya kekurangan, maka hendaklah kita tutupi kekurangannya itu, aibnya itu jangan pernah kita buka. Apabila kita mempunyai kelebihan, maka janganlah kita sombong dengan kelebihan yang kita miliki, tapi jadikanlah kelebihan kita yang kita miliki itu untuk membantu saudara kita yang penuh dengan kekurangan. Saling memahami. Kalau kita sudah saling memahami, maka niscaya akan tercipta persaudaraan di antara sesama kita. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'awun, saling tolong menolong. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa selalu menolong saudara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi janganlah kalian tolong menolong dalam kejahatan.
Kalau kita saling tolong menolong dalam kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tolong menolong dalam kejahatan, maka niscaya kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita melakukannya maupun kita hanya menolongnya atau ikut serta atau ikut andil dalam hal kejahatan itu, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja, ketika ada orang yang ikut serta, pasti pihak keamanan atau aparat akan menciduknya, dimintai keterangan. Kalau terbukti melakukan hal tersebut, maka akan mendapatkan ganjaran, yaitu mendapatkan hukuman dari pihak aparat. Begitu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut serta pada kebaikan, pasti akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikut serta dalam kejahatan, maka yakinlah pasti juga akan mendapatkan balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang keempat yaitu at-takaful, yaitu saling memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan berbagai macam jaminan kepada saudara kita. Saudara kita yang hidup di tengah-tengah kita, walaupun lain berbeda bangsa, suku dan lain sebagainya, maka jaminlah keamanannya, dia akan hidup tentram bersama kita. Maka masing-masing ketika memberikan jaminan kepada saudaranya, maka akan tercipta persaudaraan dengan baik dan benar. Kalau masing-masing kita memberikan jaminan dengan kebaikan-kebaikan, maka niscaya tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada pecah belah di antara sesama kita, dan yang tercipta adalah keamanan, persatuan, dan juga persaudaraan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan sebuah pelajaran buat kita semuanya. Sungguh mahal persatuan yang telah Allah berikan kenikmatan kepada kita, khususnya umat Islam. Jagalah persatuan tersebut agar kita menjadi orang-orang yang dapat hidup bahagia di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman
وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر